Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Adi Pratama, Larisindo. Terima kasih Ustadz, sekali lagi saya mewakili teman-teman jamaah Jom Adem Kiati mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang sudah berkenan untuk bisa hadir di Jom Sabtu pagi ini. Kemudian yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan sudah berkenan untuk bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat taufik hidayah dari wilayahnya. Maka pada hari ini, pada pagi ini, kita semua diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, diberikan keberkahan, keselamatan, sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Jom Sabtu pagi, pengajian Adem Kiati. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu diambil Al-Qur'annya, kita buka surat apa? Fabi ayyi ala ikumarobikum tiba. Monggo. Surat apa itu? Nanti surat nomor ke-55. Ar-Rahman. Surat ke-55. Juz ke-27 kalau tidak salah. Kita baca ayat 1 sampai 13 ya. Sampai ketemu itu tadi. Tapi ayat ala itu. Ya. Monggo. Boleh dibuka mic-nya. Biar kita ngaji bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap? Kita tunggu sebentar. Surat ke-55 ya. Ar-Rahman. Sudah? Surat ke-55. Yang dibaca ayat 1 sampai 12. 1 sampai 13. 13. Oke, sudah nggih? Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga dengan Fabi ayyi ala rabbikum katiban kita bisa bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang sudah sudah diberikan kepada Amin kita. ya rabbal Amin, amin, amin. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Adi Pratama, waktu kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, Mas Dudi, jazakumullah sanul jaza. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa yudkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, ya kan, keluarga besar dari pengajian online Rumah Yatim Du'afa Ngadem Kiati, Susan, Ayahanda, Studi Setio dan Kak Wisnu Wardani, yang Allah izinkan hari ini jadi wasilah untuk hadirnya saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi kesempatan pada pagi hari ini. Insya Allah pun kasih Allah dengan berawal dari alumni sekolah SMA di Yogyakarta ya. Allah takdirkan tetap bisa bersilaturahmi dalam majelis yang sama-sama mengingatkan tawasau bisab, ya kan, tawasau bil marhamah, ingat tawasau bil haq, tawasau bisab, tawasau bil marhamah, ingatkan kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Jadi saya ingin reuni pula kalau melihat pengajian ini jadinya. Ya kan? Nah, ini sebut bagus. Kebayang kalau setiap SMA, setiap angkatan reunian tuh ya sama-sama mengingatkan kebaikan. Nah, alhamdulillah sesuai dengan request dari teman-teman, ya kan. Majelis pagi hari ini temanya tentang scale up rezeki. Saya pikir tadi yang hadir ternyata alhamdulillah ini teman-teman mungkin pangkatnya ayah-ayah, sudah opa, ada yang opa kali Kak ya, sudah yang udah punya cucu kayak ini ya. Sudah opa-opa. Ada Pak Dudi ya? Ada. Ada. Nah, maka ini Masya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah, jadi bicara topik rezeki ini, bicara topik yang sebenarnya tidak ada habis-habisnya. Dan itu menjadi kebutuhan dasar setiap hamba Allah. Jadi hamba Allah itu butuh dua, butuh rezeki, ya kan, dan butuh pertolongan Allah. Dan itu hanya bisa dia dapatkan. Saya izin share screen. Nah, jadi kebutuhan dasarnya kita semua itu, ya kan, rezeki dan pertolongan Allah. Kita butuh rezeki berupa nafas, kita butuh rezeki berupa kesehatan, kita butuh rezeki berupa kasih sayang, kita butuh rezeki berupa ilmu, dan kita butuh pertolongan Allah untuk bisa mengoptimalisasi rezeki itu menjadi sebuah nilai ibadah di hadapan Allah. Banyak orang berharap untuk bisa dapat rezeki, punya kehidupan yang lebih baik, punya cita-cita, punya doa, punya harapan, ya kan, keluarga harmonis, finansial yang cukup, kesehatan yang cukup prima. Tapi lantas kenapa tidak semua orang bisa mewujudkannya? Nah, maka kesempatan di mungkin 40 sampai 50 menit ke depan, saya izin cerita, ya kan. Sekali lagi,
saya di sini juga masih belajar, Bapak Ibu sekalian, masih baru memulai kehidupan, baru diamanahkan mengelola di Ulu Santri, di Pontianak, di Munzalan, lebih tepatnya. Kalau background saya juga Jogja itu kota kedua. Jadi kebetulan saya kalau kuliahnya di Sarjana Teknik Pertambangan UPN. Tapi qadarullah hari ini belum pernah nambang. Yang ada cuman kerjaannya tambang emas, yaitu tambang masjid. Nah, sama tambang intan surullah hayan surukum. Nah, maka 8 tahun dalam perjalanan diamanahi Allah ngelola pondok ini, banyak sekali hal-hal yang saya pelajari, hal-hal bagaimana ternyata dulu saya mungkin sama seperti sebagian orang, memaknai rezeki itu hanya sebatas materi, memaknai rezeki itu hanya sebatas duit, hanya sebatas harta, sehingga ketika saya dapatkan informasi waktu zaman-zaman belajar waktu di Jogja, kalau pingin sukses, pingin hidup bahagia, pingin nyaman, tentram dan sebagainya, maka perbanyaklah materinya, cukupkanlah, dan dunia di luar sana mengatakan untuk dapatkan itu semua dengan satu kata, yaitu kerja keras. Nah, sehingga dunia itu sudah saya lakoni, tamat kuliah, kerja keras, buka usaha, pontang-panting sana kemari, dapat materinya, dapat duitnya, usia 20 tahun sudah bisa punya mobil, udah punya penghasilan puluhan juta. Tapi ada satu yang ternyata miss, yaitu ketenangan. Nah, akhirnya setelah sekian tahun dari 2003, jadi semester 2 kuliah udah belajar cari duit di Jogja, sekian tahun cari duit di Jogja, sampai 2009 itu perjalanan untuk menguji, menjajal ilmu, kata orang di sana. Ngetes, benar nggak kata-kata para motivator dan sebagainya. Sehingga terjadi apa? Di titik itu sampai Allah hadirkan kebangkrutan. Di sanalah akhirnya saya mulai belajar kembali untuk mendefinisikan ulang. Awal stimulannya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Saya cuma berpikir perasaan sahabatnya Rasulullah itu, Utsman, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, kaya raya itu kok nggak kerja keras benar ya, gitu loh. Nggak seperti saya dulu. Nah, maka di awal-awal ini saya yakin orang-orang yang hadir sesuai dengan materi ini adalah Bapak Ibu juga yang hari ini sedang merencanakan untuk punya kehidupan yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, finansial yang lebih baik, berharap bisa menikmati rezeki yang Allah titipkan, ya kan? Apalagi yang sangat paling tragis adalah ketika usia kita memang sudah tidak produktif lagi, tapi masih ada beban kehidupan masa lalu yang harus kita selesaikan. Maka kata teman, saya sering bilang sama kawan-kawan, ada yang lebih sakit daripada jatuh cinta, yaitu jatuh tempo. Nah, ya kan? Lebih sakit daripada jatuh cinta tuh Pak Dudi, namanya jatuh tempo. Nah, itulah kondisi kehidupan yang pernah saya lalui dulu gitu ya. Itu kondisi kehidupan. Nah, sampai akhirnya kok saya udah lakukan sunatullahnya, udah kerja keras, kok enggak bahagia ya. Maka akhirnya saya riset hari ini adalah ada yang lebih mahal, yang paling langka hari ini, orang punya jabatan tinggi, branch manager, GM, ya kan. Nah, saya yakin angkatan-angkatannya Pak Dudi, Kak Wisnu ini ya mungkin sudah di posisi itu kalau dalam dunia profesional. Nah, tapi ada hal yang 8 tahun saya tanda kutip keliling Indonesia, diamanahi berdakwah dari satu kota ke kota. Ada hal yang paling mahal yang hari langka, yaitu 3K. 3K ini yang menjadi mata uang yang paling mahal hari ini, yang diburu dan dikejar-kejar orang. Apa itu? Tenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Ini kelangkaan kelangkaan saat ini. Nah, harusnya esensi rezeki yang didapatkan oleh seorang hamba
itu menghadirkan sakinah. Dan sakinah itu, ya kan, ketenangan itulah menghadirkan ketiga hal ini. Inilah esensi rezeki sesungguhnya. Lantas kenapa orang makin bertumbuh rezekinya, justru makin susah. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, anak kemana, cucu kemana, istrinya gimana. Saya bisa ngobrol demikian karena saya banyak mendampingi banyak orang. Bahkan satu ketika sekitar 2018 saya dampingi jemaah umroh, orang kaya, tidak kurang satu pun. Anaknya pejabat di salah satu institusi negara, umroh bareng saya dampingi. Di saat umroh itulah opa-opa yang sudah umur 60 tahun hendak sudah istilahnya cekcok hebat dan justru pingin kata-kata pisah di Baitullah. Nauzubillah min dzalik. Jadi akhirnya saya coba meluruskan, mendamaikan, menyampaikan. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Nah, harusnya nomor satu yang benar tuh yang verified itu adalah rezeki menghadirkan sakinah. Nah, kalau yang rezeki menghasilkan susah, itu salah. Nah, maka apa yang mau saya sampaikan hari ini, mari sama-sama kita memaknai dulu buat yang sedang berharap merancang rezekinya lebih baik, yang sedang merancang finansialnya cukup, yang menghadirkan kebahagiaan. Maka satu, mari kita sepakati sama-sama apa itu rezeki. Nah, ibaratnya adalah apa yang membuat orang itu tidak sampai pada posisi sakinahnya, puncak atau efek dari orang dapatkan rezeki, karena dia sendiri nggak paham, nggak kenal rezeki. Dia pikir rezeki itu sama dengan harta. Padahal Allah mengatakan kalau di Quran kata-kata rezeki ya rezeki. Tapi kalau kata-kata harta, Allah pakai kata-kata mal. Sesuatu yang berbeda. Lantas, ketika orang mendefinisikan rezeki itu 90% harta, wajar 24 jam waktunya lebih banyak ngejar harta. Sehingga apa? Rezeki kasih sayang, rezeki silaturahmi, kecerdasan, kesehatan, majelis ilmu, perhatian kepada anak, dan semuanya menjadi terabaikan. Lantas wajar di usia 50 tahun, harta yang dikumpulkan bertumpuk-tumpuk harus digunakan untuk membeli kebahagiaan. Kenapa? Karena tadi waktu mengejar harta, anaknya terabaikan, sehingga ketika anaknya sudah umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, justru anaknya yang sibuk cari perhatian ke dia karena anaknya kena narkoba. Karena sibuk di awal cari rezeki berupa harta, ya kan? Tak pernah pedulikan kesehatan, siang jadi siang, malam tetap jadi siang. Kerja keras bagi kuda, sehingga di umur 50 tahun, uang yang dideposito miliaran-miliaran hanya digunakan untuk bolak-balik rumah sakit cuci darah. Nah, sunatullahnya manusia, tidak demikian. Sunatullahnya yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah SAW, artinya Rasulullah cuma sakit 2 kali dalam seumur hidup, dan dihadirkan punya rumah tangga yang bahagia. Nah, itu sunatullahnya. Berarti ada yang salah dengan kita memandang rezeki. Nah, ternyata kalau mau dilihat, harta itu hanya bagian kecil daripada rezeki. Nah, bagian kecil. Ada sehat, ada cerdas, ada kasih sayang, ada silaturahmi, ada anak, ada istri, ada saudara, dan sebagainya. Nah, tapi kalau hartanya yang jadi besar, hartanya yang mendominasi, maka yang lain terkorbankan. Yang lain terkorbankan, itulah tidak mendapatkan sakinah tadi. Tapi kalau dia balance, kalau dia pas komposisinya, sebagaimana kalau kita di tubuh kita ini vitamin, mineral, ya kan, segala apa yang cukup, maka sehat. Nah, ini dulu yang kita harus samakan persepsi memakai rezeki. Dan saya bisa cerita ini
karena sudah ngalamin. Ketika saya 2003 sampai 2009 hanya menghabiskan boleh dibilang 70% waktu jam 7 sampai jam 2 malam kerja keras. Karena kebetulan dari rantauan dari Pontianak ke Jogja, mindsetnya aku pulang harus jadi orang sukses biar bisa jadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga besar. Nah, ketika saya memahami informasi sukses itu adalah perbanyak rezeki, perbanyak harta dengan kerja keras, maka modul itu yang saya kerjakan, Bapak Ibu sekalian. Dan yang mengerikan adalah hari ini tidak sedikit kita lihat orang yang sudah lewat separuh abad usianya masih salah memaknai rezeki. Di mana kita lihat? Usia udah 50 tahun, usianya udah 60 tahun. Tapi masih disibukkan dengan urusan dunia. Banyak orang sibuk memikirkan hidup baik, tapi hanya sedikit orang memikirkan mati baik. Padahal kehidupan ini bukan hanya di dunia. Hartanya sudah banyak berlimpah, tapi syahwatnya ya kan masih ngejar jabatan. Padahal sebenarnya kalau dilihat platformnya Rasulullah, usia 25 tahun sudah selesai dengan bab materi. Sudah selesai dengan perdagangan. 25 sampai 40 Rasulullah itu aktif di kegiatan sosial. 40 sampai 63 fokus dengan menyiapkan bekal menuju kematian dengan menjalankan perintah, jalan menyampaikan risalahnya Allah. Demikian juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu sama Rasulullah umur 12 tahun, Abu Bakar 10 tahun, itu udah belajar cari uang, udah melek finansial. Ini kesalahan kita sekarang dalam merancang anak-anak kita. Anak-anak kita diberi kesempatan untuk cari duit di usia tamat kuliah, 21 tahun, 2 tahun. Wajar umur 50 tahun dia masih babak belur sibuk cari uang. Dan itu yang saya insert ke dalam pikiran saya umur 40 tahun udah kelar dengan bab finansial. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah majukan lebih cepat. Artinya ketika ngurusin dakwah bukan berarti miskin, salah. Nah, kenapa? Syukurnya saya tobatnya lebih awal. Di umur 25 ketika babak belur itu saya gali lagi. Gimana sih ngerancang hidup yang benar? Dan begitu saya praktek kehidupan saya, atas izin Allah tobatnya sungguh-sungguh, benar-benar ngejar Allah, qadar Allah hari ini, Allah atas izin Allah selesaikan sudah urusan-urusan itu. Kalau dulu masih mikir besok makan apa, besok bayar cicilan gimana, bayar listrik gimana, sekolah anak gimana. Nah, pelan-pelan atas izin Allah, bab itu insya Allah sudah lewat. Pernah nggak masalah? Pernah punya utang miliaran dan sebagainya. Tapi begitu balik kejar Allah, memahami konsep rezeki yang benar, hari ini Allah takdirkan atas jelas bagaimana doa saya sama Allah, ya Allah, pakailah badan ini, tubuh ini, mata ini, telinga ini, hati ini, tenaga ini, kecerdasan ini, hanya untuk membesarkan agama Engkau, ya Allah. Nah, hari ini atas izin Allah saya ngasuh 3 pondok, Munzalan, Hijrah Ekstrim, sama pondok digital. Dengan total santri kalau Munzalan 500, Hijrah Ekstrim ada sekitar 30, pondok digital 180. Itu aja hari-harinya, Pak. Dan saya yakin sekali, saya yakin di lubuk kecil hati, hati kecilnya Bapak Ibu sekalian pasti pingin hidup tenang, hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba. Kalau ditanya, buat orang yang pernah umroh dan pernah haji, itulah momen yang paling mahal. Dimana seperti kita ngelupakan urusan dunia, kita hanya disibukkan sholat, hanya disibukkan baca Quran, hanya disibukkan di masjid. Dan saya mau katakan, itu kehidupan yang Bapak Ibu bisa siapkan menjelang persiapan kita kembali ke Allah. Harusnya kita bisa mendesain itu gitu. Nah, maka untuk sampai di level itu, bahan bakarnya tadi, itulah namanya rezeki. Orang bisa maksimal ibadah ketika insya Allah tubuhnya sehat. Orang bisa maksimal dalam berjihad di jalan Allah ketika dikasih kecerdasan, dikasih materi. Kan di bab awal ini kita pahami dulu. Insya Allah semoga sampai di sini paham rezeki bukan hanya harta. Itu satu. Yang kedua, siapa yang punya rezeki? Nah, kan Allah sudah sampaikan Allah udah bilang kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amay yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti
wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan mati dari hidup? Maka mereka menjawab, Allah. Lalu Allah bilang, katakanlah, mengapa engkau tidak bertakwa kepadanya? Nah, kita tahu rezeki itu punya Allah. Kita tahu kondisinya ini. Kita tahu yang ngasih penglihatan, yang menghidupkan kita, ya kan? Yang mematikan kita, Allah. Lalu Allah sindir. Lalu kenapa kau tidak bertakwa, tidak ikut SOP-ku, kata Allah. Misalkan, saya tahu, misalkan ya, ada barang yang saya butuhkan, adanya di Pak Dudi, gitu loh. Lantas, kok malah saya mintanya ke Mas Mamat, ya tidak nyambung. Sama dengan kita. Kita tahu posisi rezeki itu Allah. Oke, ini kita. Ini posisi Allah. Tapi lihatlah waktu dan energi yang kita habiskan 24 jam kehidupan kita. Bukannya ngejar Allah, tapi justru ngejar hamba. Ngejar makhluk yang lain. Nah, malah kejarnya ke sana, ke kiri. Wajar akhirnya yang terjadi, kalaupun dapat lelah satu, kalaupun jumlahnya banyak terkadang, maka yang terjadi justru membuat kita puyeng. Saya tidak sedikit ketemu orang kaya, malah bingung, malah takut, was-was dengan kekayaannya. Ambillah contoh, ada salah satu mantan bupati, dulu pakai mobil Cadillac, lalu dia cerita sama saya kan, pusing lah pakai Cadillac, kata dia. Dikit-dikit jalan takut baret. Jual aja lah Cadillac-nya saya. Ganti Fortuner aja, kata dia. Akhirnya tenang, karena kalau pakai Cadillac mobil Amerika itu kalau baret susah ngecatnya. Nah, ternyata siapa bilang ketika punya kekayaan itu langsung bahagia? Enggak. Maka yang dicari bukan kaya, tapi berkah. Bukan jumlah, tapi keberkahan. Karena kalau hanya sekedar rezeki identik dengan jumlah, Korun itu amat sangat kaya raya. Tapi ternyata berakhir di azabnya Allah. Maka bukan kayanya yang salah, tetapi jangan salah persepsi yang dikejar sebagaimana Sulaiman. Kaya raya, tapi tetap punya keberkahan dan kebermanfaatan. Nah, dari sini udah ketahuan. Kenapa rezeki kita ini seret? Kenapa kita belum dapat kebahagiaan? Kenapa hari ini kita tidak sebagaimana idealnya orang-orang teman-teman kita yang hari ini kita lihat finansialnya sudah kelar, udah bisa bangun masjid, berangkat haji, ya kan, bisa ngurus pondok dan sebagainya, banyak kegiatan positif dilakukan. Kenapa? Tinggal cek, cross check. Energi kita lebih banyak kejar Allah atau kejar hamba. Itu aja passwordnya. Kalau kita kejar Allah, maka yang terjadi Allah yang akan ngedirect. Memang perantara hambanya. Si A datang ke Allah. Maka Allah yang akan perintahkan si B untuk jadi wasilah tersalurnya rezeki. Nah, tapi kalau ngejar calonnya Allah, belum tentu langsung direct gitu loh. Dari mana cara ngelihatnya? Sederhananya, lihat saja sikap kita saat azan berkumandang. Karena perintah Allah di Quran di surah Al-Baqarah ayat 186, tidak ada istilahnya, kalau kita sama-sama perhatikan, Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ujibu da'watat da'i idza da'a. Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Kan? Ujibu da'wata idza da'a idza da'a. Dan aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Kata Allah. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi,
hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allakum yarsyudun, agar mereka selalu dalam kebenaran. Artinya Allah bilang, kalau minta aku kabulkan, aku penuhi, kata Allah. Jadi tidak ada sebenarnya istilah doa yang tak terkabulkan, hanya saja persoalan waktu. Dan kita sendiri yang menentukan, tanda kutip, Allah tuh mau verified atau tolak. Nah, dari mana contoh ngelihatnya? Misalkan Pak Dudi angkat tangan, ya Allah semoga bisa berangkat ke Baitullah lagi, kata Pak Dudi, misalkan, amin. Lalu perintahnya turun. Allah udah catat dengan para malaikatnya Allah, Dudi sekeluarga sama cucu-cucunya, keluarga besarnya pengen berangkat ke Baitullah. Nah, maka itulah rezeki yang kita harapkan. Supaya rezeki itu jadi aktualisasi, terwujud, akan turun perintah Allah, tugas yang Pak Dudi harus kerjakan. Nah, begitu dia. Jadi, sebelum saya lanjut tentang materi ini setelah belajar mengamati, metode Allah pengabulan doa itu adalah turunnya perintah. Gimana Pak Dudi bisa dibayar di sebuah perusahaan, dapat gaji, atau di kantornya, kalau enggak kerja? Nah, Pak Dudi, misalkan saya lagi butuh penghasilan 5 juta per bulan untuk biaya hidup. Punya keahlian, misalkan ya, ahliannya adalah arsitek. Nah, ngelamar di sebuah perusahaan, Pak, boleh nggak saya kerja di sini? Saya untuk menghidupi keluarga. Oke, berapa standar yang kamu harapkan? Wah, sama aja. Cukup Pak, 5 juta. Baik, Dudi, ini pekerjaannya. Dalam kerjakan ini beberapa proyek penggambaran gedung, tower. Nah, nanti kalau kamu sesuai tepat waktu, kamu akan saya bayar, kata pemilik perusahaan. Begitulah Allah. Allah akan bayar rezeki kita ketika kita mengerjakan ketaatan yang sudah Allah perintahkan. Yang mahal adalah, jadi stepnya adalah ketika kita berdoa, kenapa banyak orang berdoa tidak turun-turun, nggak terkabul, karena dia sedang tidak menjalankan perintah atau tidak ketemu perintahnya. Jadi bagaimana dia mau dapat bayaran kalau kerja aja kagak, gitu loh caranya. Nah, di mana cara mendownload perintah Allah? Paham di awal adalah, jadi lihat saja ketika Allah sudah panggil, ketika oh kata Allah, para malaikatnya bilang, Dudi lagi minta untuk berangkat haji. Allah maka panggil dengan seruan, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Kalau kita sholatnya, maka kita menang. Sholat tepat waktu, makanya menangnya juga tepat. Sholat tepat, rezeki tepat. Tapi kalau sholatnya kita tunda, menangnya juga tunda. Sama sebagaimana orang-orang lagi datang ke undangan acara nikahan, lauknya banyak, undangannya dari jam 3 sampai jam 5 sore, kita datang setengah 6. Maka yang tersisa cuma nasi, kerupuk, sama sambal. Begitulah konsepnya. Dan saya merasakan ketika pelan-pelan, 10 tahun yang lalu belajar memperbaiki sholat tepat waktu, atas izin Allah, Allah juga hadirkan apa yang menjadi kebutuhan saya, tepat juga pada waktunya. Nah, di sini kita bisa muhasabah, melihat, ya kan, karena tidak sedikit azan sudah berkumandang, ya kan, kita masih sibuk dengan presentasi bisnis kita masih sibuk dengan klien kita masih sibuk dengan customer kita. Disitulah memposisikan kita ini punya Tuhannya klien atau Tuhannya Allah. Nah, satu kesempatan saya sampaikan, kebetulan waktu 10 tahun 2013-14 saya pernah jualan properti, terus pameran di mall. Saya bilang sama sales, saya bilang, sales baru masuk, kalau azan berkumandang, silakan tinggalkan semua aktivitas, kalian langsung sholat ke masjid mall di lantai atas di Pontianak. Lalu ada beberapa sales yang baru. Singkat cerita, di jam azan maghrib itu, di waktu itulah ramai sekali pengunjung. Ramai sekali orang yang datang ke counter, ke stand untuk bertanya. Nah, lalu akhirnya azan berkumandang. Saya kasih kode ke sales dengan angkat nada dikit gitu ya. Yuk, sholat, saya bilang. Terus dia bilang, Pak, Bang, mohon maaf Bang, kata dia. Ini lagi rame. Gimana bahkan gak enak, tamu kan adalah raja. Dia bilang, ada raja yang di atas raja lagi.
Udah, percaya aja. Untuk ente kalau nggak kamu ikut, Anda keluarin dari tim. Ya, artinya saya udah pakai ketegasan kayak gitu ya. Kenapa dia ngotot? Untuk bisa melayani tamu, berharapnya bisa closing, berharapnya bisa jualan. Supaya dapat fee gitu loh. Cara lumayan satu closing 1 juta. Lalu saya bilang, nggak usah, tinggal nanti saya nggak usah. Akhirnya sholat, dia izin. Kebetulan yang di Pak tamu itu adalah seorang Tionghoa, mungkin dari penampilannya cukup dari luar kota, ya kan. Jadi khawatir secara akal, ini orang udah jauh-jauh, kemungkinan beli, kemungkinan udah tanya-tanya, tapi kalau nggak dilayani nanti jadi batal gitu ya. Akhirnya izin aja kamu sama klien tersebut sholat kita. Sholat, kurang lebih sekitar 15 menit, 20 menit. Turun lagi ke bawah, itu pasangan Tionghoa itu masih duduk tidak bergeming dari stand pameran. Akhirnya nggak sampai 10 menit ngobrol, terus Cece bilang, saya udah baca nih brosur-brosurnya, saya udah cek juga di internet, di Google sebagai ini, tanahnya kayaknya bagus. Ya sudah, saya ambil sekian kafling, jual tanah kafling waktu itu, dan transaksi cash sekian hampir 100 jutaan, kayak gitulah ya. Justru anak itu dapat komisi lebih daripada yang rencananya. Nah, maka kawan-kawan semua yang rahmati Allah, ini fata morgana rezeki yang banyak orang terabaikan. Saya jujur Pak, kalau lagi meeting sama misalkan diundang sama bupati kah, sama wali kota kah, azan berkumandang, saya izin keluar, tidak peduli. Nah, karena itu jadi prinsip, saya takut Tuhan saya malah meninggalkan saya. Allah yang ngasih saya rezeki justru meninggalkan saya. Disinilah belajar kita. Belajar tentang memprioritaskan. Maka dari pelajaran siapa yang punya rezeki Allah, ada 4 kuadran. Ada orang yang ketika Allah panggil dengan seruan aja tadi, dia telat datangnya. Maka ketika dia panggil Allah, dia butuh Allah, Allah juga telat. Bentar aja dah, biar aja dulu dia bawa belur. Nah, ada yang Allah panggil, langsung datang. Maka ketika dia butuh atau panggil Allah, Allah juga langsung datang. Allah hadir dengan segala pertolongan dalam kehidupannya. Ada yang lebih menarik lagi, ini level-level guru-guru yang saya lihat guru-guru saya. Dia datang sebelum Allah panggil. Maka Allah datang sebelum dia panggil. Baru kedetik di hati, ingin makan ini, ada yang datang ngantarin. Dan itu saya berkali-kali menyaksikan bagaimana guru-guru saya punya makom kehidupan seperti itu. Rezeki udah diangkat. Tapi yang jauh lebih parah adalah Allah panggil, dia hendak datang. Maka ketika dia butuh Allah, dia panggil Allah, Allah juga kagak datang. Siapa contohnya? Fir'aun, Qarun, Samiri, yang mengaku musuh-musuh Allah. Nah, maka semoga kita setelah memahami siapa yang punya rezeki, siapa the real big boss-nya, kita justru semangat mengejar Allah. Nah, Allah sudah sampaikan, ini dia, ini ayat tentang mindset kekayaan. Allah sudah sampaikan, Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir, yaitu harta yang banyak dari jenis emas dan perak, ya kan? Kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Jadi Allah tuh udah tahu. Allah sudah tahu banget kita semua ini suka dengan perempuan cantik. Allah tahu kita suka sama anak-anak cucu yang lucu.
Allah tahu kita suka punya emas, punya perak. Kalau zaman sekarang berarti deposito, punya kuda pilihan, berarti kendaraan zaman sekarang. Binatang-binatang ternak, sawah ladang itu properti berarti. Itulah kesenangan hidup di dunia kata Allah. Lalu Allah tambahkan closing di akhirnya. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, ya ini surga. Nah, lalu kata Allah, inkah aku kabarkan kepadamu yang lebih baik dari demikian itu? Ada yang lebih baik daripada hanya sekedar emas, perak, kuda pilihan, wanita, anak-anak. Apa itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yaitu di pada sisi Tuhan mereka, ada surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai mereka kekal dalamnya, dan istri-istri yang disucikan. Apa berarti yang lebih baik itu? Yaitu di sisi Allah, tempat kembali yang baik. Jadi, bukan produknya. Jadi kalau orang di luaran, orang rata-rata sibuk mengejar produknya Allah, tapi orang di atas rata-rata justru mengejar yang punya produk, kejar Allahnya. Nah, kenapa kalau sudah pegang Allahnya berarti dapat VIP akses. Nah, ini sesuatu mindset yang berbeda. Banyak orang sibuk, contoh, misalkan dalam kehidupan, orang dekat sama Pak Dudi karena hanya pingin misalkan punya kepentingan. Tentang Pak Dudi orang baik, punya mobil banyak, pingin dekatan ya supaya bisa pakai mobilnya Pak Dudi. Nah, itu kan modus. Jangan sampai kita jadi hamba yang modus di hadapan Allah. Tapi karena pingin dekat sama Pak Dudi, karena dasarnya silaturahmi, karena saling menyayangi, saling tolong menolong, karena beribadah, maka nggak usah modus pun, Pak Dudi akan punya empati yang tinggi. Mas Adi, Pak Ustadz lagi butuh apa Pak Ustadz? Oh iya Pak Dudi, saya lagi ini, pakai aja nih kendaraan saya. Begitu yang benar. Nah ini mindset. Karena yang kita kejar adalah produk-produknya Allah, maka yang hanya karyanya Allah, bahkan Allahnya terabaikan, maka setelah didapat, hasilnya kehampaan. Nah itu dia rumusnya. Nah maka Allah bilang, lalu siapakah orang-orang yang bertakwa ini, yang mendapatkan bisa dekat sama Allah ini? Yaitu yang satu, orang-orang yang mendeklarasikan kita beriman, kami beriman, dan yang kedua minta ampun dari siksa neraka, yang ketiga orang yang sabar, yang keempat orang yang benar, yang kelima yang tak tetap menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang ketujuh adalah memohon ampun di waktu sahur. Silakan ayah bunda praktekkan ayat ini buat yang mau mendapatkan kemuliaan hidup. Satu, beriman dan fokusnya minta ampun. Yang kedua, sabar menjalani segalanya. Kelihatannya sederhana, tapi tidak. Dalam prakteknya maka ada doa minta sabar. Yang ketiga, yang benar. Selalu keputusannya harus berlandaskan Quran dan Sunnah. Yang keempat, taat. Yang kelima, menafkahkan hartanya. Yang keenam, minta ampun di waktu sahur. Kalau bahasa sederhananya, ahlul tahajud. Dan goals tahajud bukan minta ini, minta itu untuk haknya, tapi dia hanya fokus minta ampun kepada Allah. Nah, inilah dia. Jadi, saya rahmati Allah, kalau kita sudah tahu di mana posisi siapa yang punya rezeki, dan informasi itu paham rezeki itu punya Allah, maka pasti kita akan menghabiskan waktu hanya lebih banyak mengajar Allah. Saya kedatangan teman-teman, misalkan para profesional ke Pontianak, main ke pondok saya dan main ke perusahaan. Saya bilang, saya cuma kerja sehari 2-3 jam. Saya bilang, enggak kayak antum hebat-hebat, bisa 8-9 jam. Tapi ya, saya nggak ngerti juga teori-teori bisnis yang canggih-canggih. Saya bilang, tapi yang Allah titipkan hari ini lebih berkali-kali lipat ketimbang waktu saya cuma kerja 10-15 jam dulu. Ternyata benar. Hadisnya Rasulullah juga menyampaikan. Bahkan kalau ayah bunda lihat lagi ayat Quran yang lain, di surah Asy-Syu'ara ayat 20, Allah sudah bilang, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Jadi kalau orang fokusnya ke Allah, fokusnya ke akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhir, energinya ke sana, otomatis kan kalau dia fokusnya ke akhirat, cita-citanya akhirat,
Artinya tampak dalam aktivitasnya untuk senang beribadah, senang beramal soleh. Maka kata Allah, kami tambahkan keuntungannya. Tapi barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya cuma sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada lagi bagian yang apapun di akhirat. Nah, ini yang mindsetnya. Insinyur pertambangan. Nah, artinya tidak semua orang, makanya memang kata-katanya tidak masuk akal Quran. Tidak masuk akal. Kok gitu sih Ustaz? Harusnya kan kita kerja itu 8 jam, 9 jam. Benar. Ya kan? Ya, yang penting kan masuk rekening. Itu jauh lebih penting. Timbang tidak masuk akal, tapi masuk rekening Bapak Ibu sekalian. Nah, maka itu mindset nomor 2. Siapa yang punya rezeki? Apa yang bisa disimpulkan? Sudah waktunya cross-check dan lihat 24 jam waktu kita, tenaga kita, energi kita fokuskan kemana. Kalau kita fokuskan ke objeknya Allah, kita fokuskan ke makhluknya Allah, wajar yang dapat cuma sisa-sisanya. Tapi kalau kita fokusnya ke Allah, lebih banyak datang ke Allah, lebih banyak menjalankan perintah Allah, maka insya Allah, Allah akan kabulkan sesuai dengan janjinya. Ditambahkan keuntungannya, tadi kedua akan dapatkan seluruh produk-produknya tadi. Nah, saya bisa, kalau cuma 1-2 orang, berarti itu kebetulan. Dan saya melihat sirohnya juga demikian. Pelajaran, saya lihat guru kehidupan guru-guru saya, ini yang mereka dapatkan. Oke, yang ketiga, konsep dasar tentang scale up rezeki. Udah tahu kita siapa yang punya rezeki, yang ketiga di mana posisinya. Posisi rezeki. Allah sudah berfirman di surah Az-Zariyat. Ya kan? Surah 51. Ayat ke-22. Wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. Di langit-langitnya Allah terdapat sebab-sebab rezekimu. Di langit. Berarti segala penetapan harta, penetapan usia, penetapan kesehatan, penetapan jodoh, penetapan bisnis apa, semuanya sudah Allah ketok palu MOU 50.000 tahun yang lalu. Nah, semuanya sudah Allah sampaikan 50.000 tahun lalu di langit ya Allah dalam catatan Lauhul Mahfuz. Cuman banyak orang salah persepsi, takdir itu nggak hanya satu. Setiap dari kita punya pilihan banyak takdir. Tinggal kita tentukan. Cara sederhananya gampang lah. Lihat aja kita hari ini, kalau kita memutuskan hari ini untuk minum racun, ya meninggal gitu loh. Nah, maka kalau kita pilih takdir A, hasilnya B. Pilih takdir C, hasilnya D. Gitulah sederhananya. Nah, artinya, karena penentuan rezeki kita itu wafis sama iris kukum, di langit-langitnya Allah terdapat sebab-sebab rezekimu, kata Allah, maka bertindaklah, berpikirlah seperti maunya langit. Nah, wajar orang ini kok tidak dapat banyak karena dia ya kan berpikir berjalan seperti perintah bumi. Dia sibuk mempelajari gimana caranya naik jabatan, gimana caranya bisa punya naik level, bisa kaya raya. Yang dipelajarinya adalah segala sesuatu yang dicontoh kiri kanan. Ya kan orang-orang sekelilingnya yang mungkin Allahu alam karena kebenaran itu datangnya cuma punya Allah. Karena saya waktu awal-awal kuliah di Jogja sudah belajar dengan banyak motivator, dengan para pengusaha, ketemu kesana kemari. Nah, sayangnya waktu itu belajarnya cuma sekedar lewat seminar, lewat workshop, tapi tidak melihat kehidupan pribadinya gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh belajar itu sampai silaturahmi, ngobrol dan lihat. Kalau dia kaya dan dia juga taat, kaya dan juga dia semangat beribadah, ini saya jadikan role model. Tapi kalau dia kaya, dia melanggar banyak perintah Allah, nah dulu tuh karena nggak kepoin sampai ke dalam itu. Kalau kita tahu posisi rezeki kita, MOU-nya ada di langit, maka lobilah para petugas langitnya, gitulah dia. Buatlah alasan kenapa Allah dan para malaikatnya mau menurunkan, mau memberikan. Nah, lah kita melobinya di bumi. Kita melobinya orang-orang yang di bumi. Kita menyibukkan energi kita, tenaga kita hanya untuk orang-orang di darat. Wajar. Proposal kita yang di langit nggak gerak-gerak. Gitulah sederhananya. Nah, akhir kaidahnya yang keempat,
Gimana Allah distribusi rezekinya? Nah, Allah berfirman di surat 13 ayat ke-26 kata Allah, kami melapangkan rezeki bagi siapa yang kami kehendaki dan kami membatasi. Ada dua. Jadi istilahnya bukan ada rezeki. Pilihannya cuma dua, lapang atau sempit. Nah, jadi kalau orang bilang lagi seret nih, nggak ada rezeki, berarti dia sedang menyampaikan, dengan kata lain mengatakan, sang pemilik rezeki lagi nggak punya modal. Masa mungkin Allah nggak punya modal? Masa mungkin Allah nggak punya stok rezeki? Nah, yang ada tuh lapang sama sempit di surah Ar-Ra'd ayat 26 ini. Allah sampaikan, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah membatasi atau menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Nah, analoginya sederhana. Ini laut. Terus, ini rumah-rumah kita. Nah, ada pipa yang mengalir ke sini. Ini rumah A. Jadi stok air laut yang habis-habis ini mengalirlah. Anggaplah airnya udah disuling di sini misalkan ya. Artinya mengalir ke tempat A airnya tadi dengan pipa yang cukup besar. Sehingga dia bisa mandi, bisa beraktivitas dan sebagainya. Lalu ada pipa juga yang mengalir di rumah B. Di pipanya di sini. Nah, kalau yang ini tadi lancar, ini nyendat. Nah, kita seringkali akhirnya ketika airnya nyendat di tempat C ini, ya kan? Kayaknya harus apa nih? Nggak ada mata air ini, salah nih gitu ya. Nah, kita cari lagi pipa lagi, cari lagi pipanya. Ternyata sederhana, apa yang membuat keran di A lancar? Karena memang pipanya bersih. Terus apa yang membuat di tempat C itu nyendat dan bahkan netes? Karena di dalam pipa tadi banyak sampah, banyak lumpur, banyak batu. Itu yang membuat tertahan sehingga airnya debitnya berkurang, bahkan netes tidak laju. Nah, beginilah analogi rezeki. Kenapa ada yang lancar di lapangan Allah? Karena begitu Allah kasih ke dia, dia gunakan lagi. Dapat 1 miliar, dia gunakan untuk bangun panti asuhan. Lalu kenapa si B di si C tadi ini kasih 1 miliar, justru malah seret? Yang satu bangun panti asuhan, yang satu bangun panti pijat. Ya tidak ketemu. Ya kan? Yang satu dikasih 1 miliar, dikasih mobil, rezeki mobil, makin semangat dia beribadah, makin semangat ke masjid. Mobil mewahnya, Mercy-nya, BMW-nya terparkir di masjid. Yang satu dikasih BMW, dikasih Mercy, parkirnya di klub malam. Nah, wajar akhirnya dia diserang. Nah, tinggal itu jadi muhasabah kita. Kita di posisi mana hari ini? Harusnya kalau bicara kaidah kehidupan Rasulullah, kita yang sudah mungkin usianya sudah 40 tahun, sudah lewat, berarti sebenarnya sudah selesai, tutup buku sudah masalah materi. Bukan berarti miskin tutup buku materi itu. Artinya materi sudah tak jadi lagi kepusingan. Kita sudah masuk babak berikutnya, yaitu babak menyiapkan bekal menuju kematian. Itu yang harusnya menjadi standar hari ini. Tapi kalau kita yang umurnya udah 40-50 tahun ini masih mikirkan yang dipikirkan di usia 20-25, berarti ada yang salah. Saya tidak bahas yang lancar, itu berarti sudah babnya selesai, alhamdulillah. Lantas gimana kita yang sedang nyendat? Maka pintu masuknya, call to actionnya, konklusinya adalah, ini posisi saya waktu dulu, waktu punya hutang miliaran. Lalu ketemu guru Quran dan guru saya bilang, jangan minta lunas, jangan minta bisnisnya bertumbuh, jangan. Kenapa? Lah ente aja udah bersalah sama Allah, masa masih nuntut Allah? Langsung kerasa ketempeleng saya itu. Kamu aja udah salah, contoh. Saya utang sama Pak Dudi 5 juta. Lalu dengan PD-nya datang lagi ke Pak Dudi, pinjam lagi dong 2 juta.
kan berarti saya emang nggak tahu diri namanya. Harusnya saya datang ke Pak Dudi itu, Pak Dudi mohon maaf, saya ini benar-benar minta maaf. Ini usaha saya belum jalan seutuhnya, banyak piutang-piutang macet. Nah Pak Dudi izin berkenan sebentar, ngasih waktu mungkin 2-3 hari lagi. Apa yang dilakukan? Yaitu minta maaf atau tobat. Dari mana lihatnya? Nah, apa yang saya sering sampaikan ke teman-teman dan ini yang juga guru saya ajarkan, ya kan? Ubahlah proposal doa. Bukti kita bertobat. Lah kita udah salah gitu loh. Coba lihat proposal doa kita. Lebih banyak nuntut atau lebih banyak minta ampun. Nah, ini udahlah bersalah, lebih banyak nuntut. Kan itu sebagai artinya hamba yang tidak tahu diri namanya. Nah, maka ini yang artinya sebagai apa yang bisa dikerjakan dalam perbaiki rezeki ini, mulai semuanya dengan pertobatan. Dan ini yang saya praktekkan waktu umroh awal-awal. Pesan guru saya, coba dah tuh minta langsung sampai yang gudangnya doa di Baitullah. Tapi jangan minta bisnis ya, jangan minta lunas ya. Mintanya minta ampun. Saya baru paham kenapa minta ampun. Inilah bentuk adab dan bentuk akhlak kita di hadapan Allah. Nah, cara cross checknya, lihat saja kita setelah sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, setelah berzikir. Kita lebih banyak minta ampun atau langsung nuntut hak kita. Ya Allah, minta mobil, minta istri, minta anak, minta rumah. Kalau Allah tuh boleh ngomong, ya kan, ngaca kali ya, gitu loh. Ngaca kali ya. Allah mungkin akan sampaikan demikian. Klien aja masih banyak utang sama gua, kata Allah. Saya kasih ente 24 jam waktu. Saya cuma minta 1 jam ente buat sholat lah ente. Sholatnya belang-belang kambing. Saya kasih waktu setahun sekali untuk ente puasa. Antum masih tidak. Saya titipkan ente bermiliar-miliar. Tapi hanya berapa yang dibayarkan zakat. Karena sejatinya ketika seseorang itulah. Sejatinya seseorang yang berjalan dengan kaidahnya Allah. Maka dia selalu mendapatkan sakinah. Tapi orang-orang yang ada salah, pasti Allah tahan. Gimana closingnya? Perhatikan surat 32 ayat 21. Dan sesungguhnya kami merasakan ajab kepada mereka pada sebagian yang di dunia ini sebelum ajab yang di akhirat. Tujuannya apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya orang yang hari ini dirasakan, dititipkan ketidaknyamanan dalam kehidupan ini, tandanya dia sedang tidak di jalan yang benar, gitu passwordnya. Kalau dia di jalan yang benar, maka insya Allah dia hanya dapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Oke? Nah, kenapa Allah hadirkan ketidaknyamanan dalam hidup kita? Karena Allah punya niat sayang sama kita agar kita kembali ke jalan yang benar, kata Allah. Nah, itu passwordnya. Maka apa yang saya bisa ceritakan sebagai seorang saudara, ya kan, agar kita azab agar kita kembali ke jalan yang benar. Fitrahnya manusia di surah An-Najm 5348 itu kaya dan cukup. Jadi tidak ada orang yang susah sebenarnya. Itu fitrahnya. Kami ciptakan manusia kaya dan cukup, kata Allah. Nah, apa yang ayahanda bunda bisa lakukan dari tentang pemahaman rezeki ini, mulai dengan pertobatan dan mulai perbaiki redaksi doa. Nah, siapa yang dicontoh? Doa Nabi Adam. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara bersalah, tidak taat. Hanya gara-gara salah makan. Tapi Nabi Adam tidak pernah sejarahnya minta, balikan hamba ke surga lagi ya Allah. Jumpakan lagi Allah sama pasangan hamba ya Allah. Tidak ada. Nabi Adam ternyata cuma minta ampun. Justru minta ampunnya Adam mendapat kesempatan diperjumpakan kembali sama Allah kepada istrinya. Siapa lagi kita contoh? Nabi Yunus. Surah 89 ayat kedua.
Surah ke-21 ayat ke-89. Minta ampun lagi. Siapa lagi kita contoh? Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau besok aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta? Rasulullah tidak mengajarkan minta kaya, minta cantik, minta harta. Seorang wanita terbaik di muka bumi ini, salah satu yang terbaik yang dijamin surga, bertanya dengan laki-laki terbaik di dunia ini, di waktu dan tempat terbaik, yaitu di malam Lailatul Qadar. Apa yang diajarkan Rasulullah? Minta ampun. Doanya Isa. Allahumma innaka afurun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Begitu kawan-kawan semuanya. Nah, ini yang qadar Allah saya praktekkan di 5 tahun terakhir. Mengawali semua komunikasi sama Allah hanya dengan minta ampun. Dan hampir tidak pernah minta yang lain-lain. Analogi sederhananya adalah ketika di rumah Pak Dudi ada seorang asisten rumah tangga, ada 2 orang, si A sama si B. Si A ini tipikalnya gini, Pak Dudi tolong dong belikan saya motor baru. Saya ini kalau mau ke pasar susah pakai motor yang ini, sering mogok-mogok. Tapi ini Pak Dudi gantiin handphone saya dong, handphone saya yang ini nih RAM-nya udah kecil gitu ya. Lebih banyak nuntut dan minta aja. Maka kadang kita ya sabar-sabar lah, ya kan tunggu gajian dan sebagainya. Tapi ada asisten yang B. Kak, Bu, Bi, kamu mau apa? Kata Pak Dudi. Saya mah kerja Pak Dudinya udah syukur, Pak Dudi, makasih banyak. Nah, Bi, mau ini enggak? Cukup Pak, alhamdulillah. Justru yang B ini kan, yang akhirnya kita saling respect jadinya. Nah, sama dengan Allah, Pak. Semakin kita tidak banyak menuntut kepada Allah, justru Allah makin respect kita sebagai hamba. Apa kesimpulannya? Besarkan keinginan Allah, perkecil keinginan kita, maka insya Allah kita akan ketemu jalan bahagia. Perbesar keinginan Allah. Kan kita ini hamba. Ada tugasnya. Perkecil keinginan kita. Maka kita akan menemukan jalan bahagia. Siapa yang sudah mencontohkan? Rasulullah. Siapa yang mencontohkan? Para sahabat. Hidupnya hanya difokuskan mencari tahu apa sih yang Allah mau dalam kehidupan saya ini. Maka begitu kita menjalankan setiap perintah-perintahnya, maka insya Allah Allah akan bayar dengan bentuk rezeki yang level paling tinggi bi ghairi hisab. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu semua yang bekerja hari ini diapresiasi sama perusahaannya karena bapak-bapak, ibu-ibu semuanya melakukan SOP yang diinginkan oleh perusahaan, bukan SOP atau keinginan personal. Nah, bahkan kalau melakukan lebih daripada SOP itu justru diapresiasi lebih sama perusahaan. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keluarga besar dari Ngaji Tombo Ati, ya kan, di keluarga besar alumni SMA di Yogyakarta ini ngadep ke hati. Semoga yang singkat ini, yang sedikit ini bisa jadi bekal. Insya Allah belum ada kata terlambat untuk perbaikan semuanya. Insya Allah. Dan tentunya mulai dari tobat, dari semua yang dikejar, bahagia. Ingat, ini harus dikejar. Kenapa? Karena Allah berfirman, saya yakin semua yang ada di sini bersepakat ingin masuk surganya Allah. Ini harus menjadi cita-cita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Masuklah ke surgaku dengan ridhoku. Nah, ini kan passwordnya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan jiwa-jiwa yang kaya atau jiwa-jiwa yang perkasa, jiwa-jiwa yang cerdas. Bukan. Kan kita sama-sama semua ingin masuk surga. Maka jangan sampai di usia kita yang sudah lewat mungkin mendekati setengah abad ini, tapi masih dipusingkan dengan urusan dunia. Kenapa? Karena syahwat yang menjadi Tuhannya, bukan Allah yang menjadi Tuhan sesungguhnya. Nah, maka kalau sudah terlanjur berjalan, kata kuncinya adalah mulai dengan pertobatan. Dari mana bukti pertobatan? Perbaiki redaksi doa kita. Insya Allah, Allah yang akan menuntun jalan kita menuju kebahagiaan Allah. Itu yang bisa disampaikan. Nah, sengaja saya belum cerita ini, masih mukaddimah dari scale up rezeki. Kalau ada waktu, ya kan ada Allah izinkan berjodoh lagi,
Baru saya cerita apa sih amalannya. Nah, karena orang kadang langsung mau ngegas amalannya apaan. Nah, kenapa orang yang udah banyak melakukan amalan belum approve belum dikasih Allah? Ya karena dia tidak datang dengan adab yang benar, tiba-tiba langsung nuntut gitu loh. Beresin dulu, minta maaf dulu. Lah, kita aja datang ke misalkan ketemu pejabat, ketok pintu, ketemu gubernur, ketemu sultan, bilang, "Permisi sultan, mohon maaf, terima kasih." Itu yang kita lakukan. Mohon maaf ganggu waktunya. Masa kita datang ketemu Allah langsung nodong-nodong, minta ini, minta itu. Rasa-rasanya kurang adabnya. Ini bisa disampaikan, semoga bisa dipahami. Semoga nanti kalau ada waktu bisa cerita tentang apa sih amalannya, baru kita cerita setelah posisi kita clean and clear di hadapan Allah. Terima kasih. Saya lanjutkan kembalikan kepada Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasih Ustaz. Tadi pencerahannya saya sedikit terkena ini, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kabut yang ada di depan insya Allah sudah ada secerca harapannya Ustaz. Amin, amin. Sebelum ada yang bertanya, saya bertanya dulu Ustaz. Oh, boleh. Ini nggak keburu-buru kan? Insya Saya Allah. yakin ini nanti banyak pertanyaan ini. Masih ada waktu 15 menit karena hari ini diminta nasihat pernikahan. Oh iya. Insya Allah. Oke. Ye. Monggo langsung kita buka ye. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, boleh saya Om Budi? Boleh, monggo. Ya, alhamdulillah, terima kasih Abang EN. Saya panggil Abang ya, biar lebih dekat. Boleh. Abang, biasa kita manggil Abang dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Abang EN ya, selaku pimpinan beberapa pondok insya Allah. Abang terima kasih atas ilmunya banyak banget, karena Abang sebenarnya prakteknya jauh lebih banyak. Apalagi tentang sedekah ya Abang ya. Insya Allah. Pertanyaan yang simpel aja Bang, misalnya kan gini, kita ada sumur, ada pipa tadi ya Bang ya. Kalau seorang guru tuh Abang, saya itu kan basicnya guru itu. Pernah saya sampai saya nggak mengajar, karena emang rezeki untuk kita murni ngajar itu tidak bisa kita harapkan, karena memang tidak berani nerima dari itu Abang. Mending dagang gitu. Untuk para pengajar ini harus punya sumur yang bisa rezeki itu masuk ya Bang ya. Praktik. Suaranya hilang Kak Wisnu. Suara mic-nya ke-mute. Oh iya. Suaranya. Oh iya. Iya, kebut ya Abang. Abang, prakteknya Abang untuk yang skala kecil aja Abang sebagai pengajar ya. Kita untuk mensupport para guru juga Ustaz Abang. Karena pengalaman dari pribadi itu kalau kita ngajar susah menerima sesuatu imbalan Ustaz Abang. Karena memang kalau mungkin dia full waktunya untuk mengajar Abang. Kita berharap rezekinya itu sampai ada guru yang mengatakan saya minum air putih tapi serasa susu nih Abang. Ini gimana Ustaz Abang dalam hal kita menggali sumur tadi? Itu pertanyaan pertama Abang. Kemudian Abang istiqomah, menjaga istiqomah Abang seperti apa Abang? Kemudian pertanyaan ketiga, role model kan Abang pernah bilang role model saya manusia, promotivator dan ini saya capek ya. Kemudian saya meninggalkan, kemudian yang menjadi role modelnya sekarang kan ada Al-Quran. Itu pengalamannya seperti apa Abang? Mohon pencerahan. Baik, Kak Wisnu, izin. Jadi kalau ditanya gimana profesi saya sebagai guru, nah maka sebelum saya ngejawab itu, ini boleh bersepakat, boleh enggak. Tapi Quran mengajarkan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Maka ikut surah Yasin ayat ke-21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu karena dia akan mendapat petunjuk. Nah, itu kenapa dalam konsep pendidikan Islam sesungguhnya itu tidak ada boleh transaksional. Oke, jadi itu Al-Azhar sampai sekarang kenapa masih ya di Kairo membeasiswakan 100.000 mahasiswa setiap tahun. Nah, jadi pendidikan dan kesehatan khususnya kalau dalam kita belajar sirohnya itu gratis konsepnya. Lalu bagaimana guru-guru ini hidup? Nah, maka contoh, saya di pondok, kalau di Pondok Quran Ismu Yaya hari ini ada 50 santri yang
santrinya leader semua. Jadi saya bikin pondok untuk para ustadz gitu ya. Nah, anak-anak IAIN semester 6, semester 8 yang punya pengetahuan IPK di atas 3,5 dan saya siapkan buat jadi kader. Kita servis, kita kasih makan yang terbaik, budget makannya sebulan sampai 1 jutaan kayak gitu ya, makan pagi, siang, sore. Jadi Qur'annya mengajarkan ikutilah guru, ikutilah seseorang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Nah, ini yang sudah salah mindset di Indonesia ya. Saya tidak tahu kalau di Kairo sudah benar. Makanya di Saudi, nah terus banyak beasiswa seperti itu. Lalu gimana dengan gurunya? Maka guru-guru ini memang sudah tempatnya dia dihitung sebagai seorang fisabilillah di jalan Allah. Di manajemen yang saya buat, itulah ada peran Baitul Mal, itulah para ansor yang sadar diri untuk mensupport para guru gitu Kak Wisnu cara berpikirnya. Kalaupun gurunya saya sebagai seorang levelnya perintis kayak saya misalkan kan, saya ngajarkan untuk tidak dibayar. Saya ngajar di pondok, cerita untuk tidak dibayar gitu. Bahkan ya saya belajar kan dengan level Ustadz Hadi Hidayat. Itu konteks kalau dia sudah dalam ekosistem. Kalau dia perintis itu kenapa dia harus punya skill dari skill entrepreneur, skill muamalah. Kita lihat Imam Abu Hanifah, dia ngajar kan, kalau konteksnya dia guru, dia ngajar kan, ngajar syiar, ngajar Quran sebagainya. Tapi dia pedagang yang hebat di luar itu, sehingga dia mengajar bukan untuk cari bayaran, dia bahkan ngajar untuk ngebayar muridnya sampai segitunya. Nah, inilah konteks yang benar. Jadi salah. Nah, itu kenapa hari ini mohon maaf banyak ilmu jadi tidak berkah karena sudah melanggari Qur'annya. Kan berarti kalau dia tidak minta imbalan, maka yang terjadi dia akan dapat petunjuk dari Allah. Nah, prakteknya gimana Kak Wisnu kalau sudah dalam kondisi kayak gini? Maka satu, kalau ada entitas yang demikian, maka baiknya adalah cari entitas yang sudah punya pakem sesuai Quran. Kalau sebagai perintis, mau tidak mau kita harus punya skill muamalah yang bagus untuk menghidupi perjuangan ini. Itu kata kuncinya. Terus yang kedua, gimana Bang buat jaga istiqomah? Salah satunya cara buat jaga istiqomah adalah dengan terus menghabiskan waktu beramal soleh. Jadi beriman, beramal soleh itu nggak boleh berhenti. Saya qadarullah kalau bicara jadwal kuat dari jam 3:30 sampai jam 9 malam setiap hari. Jadi pulang ke rumah tuh ya betul-betul udah capek, lelah, tidur, ya kan jam 3:30. Jadi gini, itu bagian doa saya sama Allah. Kan kalau orang di luar sana menganggap rezeki itu uang, materi, emas, jabatan. Orang di luar sana. Salah nggak? Nggak salah. Tapi buat kita yang sudah belajar, udah ngaji, udah mau melompat dari level beriman dan bertakwa, sudah harus memandang rezeki itu adalah rezeki sesungguhnya ketika kita diizinkan terus-menerus berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dalam setiap kebaikan yang kita buat, ada pertambahan saldo di akhiratnya Allah. Nah itu yang mahal. Kalau hari ini Kak Wisnu dapat uang 10 juta, itu hanya untuk Wisnu, untuk dia makan. Tapi ketika Kak Wisnu diizinkan Allah bersedekah 10 juta, ketika Wisnu diizinkan Allah mengantarkan lauk untuk anak yatim, memasak lauk untuk anak yatim, mengantarkan orang yang sedang sakit, itulah yang disebut rezeki yang masuk dalam catatan rekeningnya Allah. Oh, Wisnu sudah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, itu passwordnya. Maka gimana caranya supaya bisa istiqomah lingkungan salah satunya. Nah, maka pengajian seperti ini dikawal, syukur-syukur bisa seminggu 2 kali, carilah lingkungan. Maka yang kami buat, semoga kita buat bukan hanya sekedar pekerjaan. Contoh kayak saya di perusahaan, itu perusahaan yang saya bangun, culture-nya pondok. Jam 4:30 habis ba'da subuh, jam 4:40 udah Zoom. Untuk memastikan seluruh anak-anak itu, tim-tim yang 180 orang, tidak tidur habis subuh. Karena hadisnya tidur habis subuh miskin. Nah, dan di situ memfilter orang-orang yang berat subuhnya, dia kena SP, saya keluarin. Kenapa? Lah, Allah aja ente langgar, apalagi saya bilang gitu. Terus yang kedua, selesai jam 6, Zoom meeting subuh, Senin sampai Jumat, saya buat. Pas mereka Sabtu kebetulan free,
Biasanya saya ngisi di luar. Lalu jam 8 mereka datang ke kantor. Apa yang dilakukan jam 8 mereka halako. Hari Senin belajar bahasa Arab, Selasa belajar hadis, Rabu belajar fikih, Kamis belajar tahsin dan seterusnya sampai hari Sabtu. Jam 9 kelar. Dan per 6 bulan ada ujian. Itu yang kami lakukan di perusahaan loh. Udah kayak pesantren jadinya. Lanjut jam 9 sampai jam 12 kurang 15 kerja. Jam setengah 12 kerja kayak biasa sesuai dengan departemen amanah masing-masing. Setengah 12 kolilullah, tidur siang sebentar. Habis itu zuhur, makan siang kita siapkan, ngaji 2 lembar, biar satu hari 1 juz. Habis itu lanjut lagi jam 1 sampai asar. Berarti tadi cuma 3, jam 9, 10, 11, 12, itu jam 1, jam 2, jam 3. Efektif kerjanya cuma 5 jam setengah. Habis itu maghrib kita lanjutkan lagi, ada program yang saya kawal, yaitu program hafalan. Jadi teman-teman hafal 1 hari 1 ayat ataupun 3-5 baris per hari. Targetnya biar kalau 1 ayat fokus sehari bisa 17 tahun jadi hafiz Quran. Masjid Allah kerjaannya jadi kameramen tapi sudah hafiz Quran. Sekarang rata-rata udah 1 juz sama mau masuk 2 juz rata-rata. Nah, sistem itu yang harus kita create. Nah, untuk menjaga keistiqomahannya. Lingkungan itu yang harus ada. Maka muslim sama muslim harus bangun muamalah yang kuat. Harus saling berjamaah. Itu kata kuncinya. Nah, biar bisa saling mengingatkan, biar harus saling mendukung, gitu Kak. Itu strategi pribadi saya menjaga keistiqomahan. Terus kalau kawan-kawan di luar gimana? Ya sibukkanlah diri dengan beriman dan beramal soleh. Beriman tuh apa? Ya ngaji, ya puasa, ya sholat. Capek beriman. Capek maksudnya dalam artian capek sholat, capek ngaji, beramal soleh. Nah, bantu anak yatim, ngantarkan ini. Capek lagi beramal soleh. Lelah. Balik lagi beriman. Itu aja sebenarnya. Dan ketika kita sudah waktunya habis di muka bumi ini, semoga Allah jemput kita dalam keadaan kita sedang beriman atau beramal soleh. Itu yang mahal. Jangan sampai justru sedang waktu yang sia-sia. Nah, kayak gitu Kak. Yang terakhir, apa momen saya dengan Quran? Gimana caranya? Ya, memang hampir 80% orang di dunia ini akan balik lagi kepada Allah ketika sedang dapat musibah. Ya, waktu itu saya ngerasa saya sudah mengikuti kaidah yang diajarkan motivator-motivator hebat. Saya sudah bisnis, saya sudah kerja keras, saya sudah pelajari semua strateginya. Kok tumbang ya saya bilang. Sampailah momen titik baliknya itu ada sebuah acara namanya seminar kecerdasan Quran, ya kan? Waktu ada salah satu guru saya juga. Nah, saya tertampar dengan dulu mazhab hidup saya seimbang. Jadi hidupnya harus balance gitu loh. Sebagaimana banyak orang berpikir ibadah, kerja keras dulu, ya kan? Dapat duit banyak, baru bisa bangun masjid dan sebagainya. Nah, ibaratkan kerja keras boleh, tapi jangan lupa sembahyang, jangan lupa sholat. Gitulah kaidahnya. Gitulah mindsetnya. Nah, tapi ternyata Qur'annya mengajarkan berbeda. Surah Al-Qasas surah 28 ayat 77. Kejarlah pahala akhiratmu sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan duniamu. Nah, orang terbalik. Kerja kelaslah, tapi jangan lupa akhirat. Nah, itu berarti menyelisihi Quran. Yang benar adalah kejarlah pahala akhiratmu, tetapi jangan lupakan urusan duniamu. Maka salah juga. Ada orang yang akhirnya katanya hijrah, tapi nggak ada usaha, nggak ada muamalah. Maka saya tegas kadang sama adik-adik di pondok. Jangan sampai kalian ini kemalasan yang berbalut spiritual. Salah. Justru makin kalian hijrah, harus membuktikan rezekinya makin bertambah. Ada janji Allah di surah An-Nisa ayat 100. Kayak gitu Kak Wisnu. Kalau titik balik saya sama Quran itu. Sejak itulah akhirnya berkhidmat dengan guru, dengan Kiai Lukman. Sampai sekarang masih belajar, masih nyantri. Dan lebih banyak cara belajarnya adalah di lapangan sambil berjalan. Sebagaimana ulama-ulama dulu, itu kan lebih banyak belajar itu talaki sama guru. Nah, maka dalam perjalanan hijrah ini, kita butuh teman hijrah lebih tepatnya. Tidak cukup kalau bahasa saya di posisi sekarang namanya pengasuh. Di Indonesia banyak sekali pengajar, tapi hanya sedikit sekali pengasuh. Nah, pengajar selesai ditaklim, kelar, bubar, tutup majelis pulang. Jadi tidak tahu gimana pertumbuhan Pak Dudi, gimana pertumbuhan Pak Maman, Kak Wisnu, itu urusan dia masing-masing lah. Nah, itu pengajar. Nah, tapi kami dan saya diajarin sama guru saya atas izin Allah ini membuat
amanah yang dititipkan ke Munzalan bertumbuh. Hari ini ada 9 Munzalan di Pontianak, tapi perwakilannya di 93 kota. Amanah yang dititipkan pondok digital di Pontianak, tapi cabangnya udah di Bandung, Malang, Cibinong yang kita bangun. Hijrah ekstrim juga. Kenapa? Karena mindsetnya kami ubah. Ngasuh tuh ya, apa masalahnya Dudi? Oke, gini. Coba kayak gini ya, coba praktekkan ini. Oke, sip, udah praktekkan gimana? Dalam prakteknya ada kendala nggak? Oh gini. Itulah ngasuh. Nah, bagaimana kita dengan anak kita? Kan bukan hanya sekedar kasih makan, ada sentuhan kasih sayang di dalam. Itu semoga bisa menjawab. Terima kasih. Allah Pak lebih soal. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan, Abang. Ustadz, masih ada waktu? Apa sudah? Satu lagi. Satu lagi ya? Ya. Monggo, boleh satu lagi yang mau bertanya? Langsung nama sebut, nggih. Halo? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya boleh. Oke. Bayar, kalau Pak Dudi bayar ya. Makanya monggo, satu pertanyaan lagi sebelum ditutup, nggih. Boleh Pak Dudi. Pertanyaannya begini, Ustadz. Kadang kan orang banyak mengeluh, doaku kok belum dikabul-kabulkan kan gitu kan. Oke. Terus kita disuruh untuk juga mendoakan orang lain kan Ustadz. Umpamanya ketika habis sholat itu kita tidak berdoa hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, katanya, mohon pencerahannya, doa yang dilakukan orang lain ke kita itu malah lebih mustajab, Ustadz. Apa ini benar ini? Hadisnya apa? Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam wabarakatuh. Dari apa yang saya pernah belajar, ya kan? Jadi satu-satunya cara mengajukan proposal sama Allah itu lewat pintu doa. Itulah kekuatan umat Islam sesungguhnya. Oke, lalu kita belajar dari hadisnya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi doa itu dikabulkan. Satu, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadisnya pernah mendatangi Rasulullah, di mana akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sampaikan ke Allah agar doaku dikabulkan. Nah, keren sekali permintaannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ngelobi Rasulullah agar Rasulullah ngelobi Allah gitu ya. Lalu apa yang dikatakan Allah tentang doa ini? Ya kan? Rasulullah cuma bilang perbaiki makananmu. Nah, di ayat Qur'annya perintahnya di surah 80 ayat 24. Fal yanjul insanu ila ta'ami. Ini korelasinya. Apa hubungannya makanan sama doa? Kenapa? Karena mulut yang kita pakai di berdoa ini adalah mulut yang lebih banyak setiap saat untuk masuk makanan. Bagaimana bisa doanya dikabulkan oleh Allah di langitnya Allah sementara mulut yang dipakai untuk makan ini punya kecenderungan, ya kan, memakan makanan yang haram. Ini dia yang banyak orang tidak tahu. Nah, ini Pak, mengerikan sekali Pak. Ini saya punya modul sendiri, nantilah ada waktu kita bahas. Kita emang nggak makan babi, tapi babi sudah berubah. Kulitnya untuk kolagen yang dipakai kosmetik, untuk krecek, untuk gelatin, tulangnya untuk karbon aktif, untuk air minum dalam kemasan, terus bulunya untuk kuas bulu babi. Makanlah kita martabak, makanlah kita sate, makanlah kita ikan bakar, yang ternyata kuasnya kuas bulu babi. Wajarlah doa kita nggak kabul ke langit. Nah, apalagi yang di kota-kota besar, kulinernya banyak. Na'udzubillah. Ini yang membuat umat Islam hari ini kalah, yang membuat doanya nggak dikabulkan, Pak Dwi. Itu satu angle-nya. Yang kedua, ada namanya 3 dimensi doa. Pertama, berdoa. Berdoa itu harus punya faktor paham apa yang didoakan. Terus, dengan rendah hati dan lemah lembut, surah 7 ayat 55. Nah,
Dan tadi SOP-nya adalah mulai dengan minta ampun. Jangan langsung nodok Allah. Ya kan? Kenapa Allah nggak kabulkan? Ya kalau posisimu sekarang aja engkau bermaksiat, apalagi besok kabulkan? Kan kau lebih bermaksiat, kata Allah. Nah, maka minta ampun permulaannya. Yang kedua, mendoakan. Nah, kalau mendoakan, maka malaikat yang mengaminkan doa kita. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang jarang orang lakukan. Ego, minta doa. Nah, siapa urutan nomor 1? Orang tua. Jangan terbalik. Terus alim, anak yatim. Nah, fakir miskin. Itu orang doanya tembus-tembus ke langit. Kita nggak tahu dari mulut siapa aminnya dikabulkan Allah. Nah, ini dia. Jadi kalau mau dibanyak gimana cara doa dikabulkan Allah, perbaiki makanan. Karena perintahnya hendaklah manusia perhatikan makanannya. Ya, saya kalau makan ke restoran-restoran bakaran-bakaran, saya cek dulu kuasnya. Kalau kuas bulu babi, wajarlah. Pentol bakar, sosis bakar, kitanya enggak makan. Anak-anak kita wajar akhirnya dia susah dinasihati. Karena tempat dia berdoa, tempat masuknya babi. Gimana? Kita emang enggak makan babi. Tapi babi sudah bertransformasi dengan banyak turunannya. Nah ini yang dikhawatirkan zaman sekarang. Itu Pak Dudi. Semoga mencerahkan. Nuwun Ustaz. Oke. Kita cukupkan ya. Takutnya nanti panjang ya. Sebelum ditutup, ini saya bikin resume Ustaz. Nanti Boleh, mau dikoreksi ya. Yang pertama, rezeki banyak sekali komponennya, bukan hanya harta. Harta hanya sebagian kecil dari jenis rezeki yang Allah berikan. Karena esensi rezeki adalah menumbuhkan sakinah, yaitu ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Kemudian yang kedua, rezeki adalah miliknya Allah. Maka kunci mendapatkan rezeki adalah memprioritaskan perintah-perintah Allah, termasuk dengan mensegerakan sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga, distribusi rezeki. Ya, rezeki sudah ditetapkan Allah jauh sebelum kita dilahirkan. Ini mungkin maksudnya tidak mungkin tertukar ya, Ustaznya. Kemudian yang keempat, lapang dan sempitnya rezeki adalah wewenang Allah. Yang kelima, rezeki terbaik adalah diringankan hisab kita di yaumul akhir nanti, Insya Allah. Begitu ya, Ustaz. Kurang lebihnya mohon nanti dikoreksi. Oke. Dan ini yang bikin agak istimewa, yaitu datangnya sebelum Allah memanggil kita, maka Allah akan datang sebelum kita memintanya. Walau alam salam. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Adi Pratama, jazakallah Ustadz. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir Ustadz. Insyaallah. Kalau ada sumur di ladang, saya tadi sudah minjem di grup ini. Ustadznya bagus gitu, Masya Allah. Saya cuma berharap bisa bertemu lagi, Ustadz. Insya Allah siap bersamanya bisa disupport. Masih banyak isi di kepala ini. Karena sejatinya saya yang butuh majelis ini untuk nebus dosa saya di masa lalu. Mangga, sebelum ditutup, biasanya nanti kita diakhiri dengan doa, Ustadz. Tapi kita ada sesi foto dulu, ya. Boleh. Bapak Ibu yang belum ada pic-nya, mohon ditampilkan agar kita punya dokumen pagi hari ini. Alhamdulillah, Ustadz, hari ini tadi yang hadir sejumlah 75 jamaah. Masya Allah. Masya Allah. Monggo Bapak Ibu yang belum ada pic-nya, kami mohon untuk ditampilkan sebentar, ya. Pak Care. Ya. Yuk. Baik. Nah, satu, dua, tiga.
Slide berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Dah. Dah. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk bisa join dengan kami di hari Sabtu pagi. Insya Allah yang Ustadz yang akan datang di Sabtu depan adalah Kiai Haji Muniki Badrun Idris. Beliau adalah salah satu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Matur. Monggo Ustadz Adi, kami mohon doanya nggih. Siap. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, menutup majelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita ceritakan menjadi catatan di hadapan Allah, bahwasanya kita sedang berjuang untuk mencintainya, mencari tahu, mengejar ridhonya Allah. Dan jadi wasilah kita, Allah gugurkan dosa masa lalu kita, jadi wasilah Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan menjadi wasilah kita diistiqomahkan di jalan menuju siratal mustaqim. Ala dunya solehal Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha melihat ya Allah. Engkau yang Maha mendengar ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui ya Allah. Tak ada satupun tindak tanduk kami, kegiatan kami, aktivitas kami yang tanpa pengetahuan Engkau ya Allah. Ya Allah, sudah sekian puluh tahun kami hidup di dunia ini ya Allah. Masih saja kami disibukkan dengan urusan-urusan kami ya Allah. Takut kami ya Allah, setiap detik kami mendengar banyak kabar. Hari ini semakin dekat, sepertinya kematian itu semakin dekat ya Allah. Takut kami ya Allah ketika kami Engkau cabut ya Allah, belum menyelesaikan amanah dan tugasmu di muka bumi ini ya Allah. Takut kami ya Allah ketika Engkau cabut ya Allah, kami justru disibukkan dengan urusan kami, disibukkan dengan hutang-hutang kami, disibukkan dengan rumah tangga kami, disibukkan dengan jabatan kami, disibukkan dengan ilmu-ilmu kami, tapi kami lupa menyibukkan urusan-Mu ya Allah. Maka jadikanlah hari ini ya Allah, hari Engkau mengampunkan dosa-dosa dan kesalahan berpikir kami selama ini. Ampunkanlah kami ya Allah yang selama ini salah menempatkan posisi Engkau ya Allah. Ampunkan kami yang selama ini terlalu banyak nuntut ya Allah, terlalu banyak meminta ya Allah, tapi lupa akan kewajiban kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah atas segala dosa masa lalu yang pernah kami lakukan ya Rabb. Jangan hukum kami ya Allah. Ajarkan dan ingatkan kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ajarkan kami dengan kelembutan-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Izinkanlah kami kembali kepadamu, ya Allah. Dengan kami telah menuntaskan amanah kami sebagai seorang hamba, ya Allah. Dengan Kau cabut nyawa ini, ya Allah, di saat kami masih dalam kubangan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu banyak urusan dan keputusan masa lalu kami yang salah, ya Allah. Tak sanggup rasanya kepala ini, akal ini menyelesaikan, ya Allah. Dan kami tahu, ya Allah, yang bukan kemampuan kami ya Allah. Untuk itu kami butuh pertolongan-Mu ya Allah, butuh petunjuk-Mu ya Allah, butuh Engkau yang merubah semuanya ya Allah. Kami yang sedang dalam episode hutang, maka Engkau lah yang mampu melunaskan ya Allah. Pertolongan-Mu ya Allah. Kami yang rumah tangganya belum ketemu kata kunci bahagia, Engkau yang menghadirkan bahagia ini ya Allah. Maka tolong ajarkan kami ya Rabb, tolong ajarkan kami ya Allah. Apa yang harus kami lakukan ya Allah. Ajarkan kami ya Allah apa yang harus kami perbaiki ya Allah. Jangan biarkan kami dalam kebodohan ini ya Allah. Jangan biarkan kami terombang-ambing seperti ini ya Allah. Kami bodoh, Engkau Maha mengetahui. Kami hina, Engkau mulia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Izinkan kami ya Allah untuk bisa lebih baik daripada hari ini. Dan jika ada kebaikan yang kami lakukan, tolong alirkan pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat ya Allah. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Ya Allah, takdirkan anak-anak kami alih salat, alul ibadah, alul sedekah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ya Allah. Saya tidak kuat kalau kami menjalani kehidupan dengan kesendirian kami ini, ya Allah. Kami butuh temankan kami, ya Allah. Temankan kami dalam proses ini, ya Allah. Semoga Engkau ridho, ya Allah. Sehingga suatu saat nanti kami pulang kepadamu dengan ya ayuhan, ya ayuh Tuhan nafsul mutmainnah, ya Allah. Dengan jiwa-jiwa yang tenang, ya Allah. Saya rano tahu. Munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya Apa ya, hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Dudi. Masya Allah, senang sekali bisa diundang jadi bersamai kawan-kawan semuanya. Semoga bermakna hari ini. Doakan saya juga, doakan istri saya, pondok-pondok sambil berdoa. Semoga kami bisa jaga amanah dan istiqomah dalam kebaikan ini. Semoga ada waktu Allah takdirkan kita bisa silaturahmi lagi dalam kondisi iman yang lebih baik. Terima kasih. Jauh di mata, dekat dalam doa, bersaudara sampai surga, sampai jumpa di bagian Bismillah, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sekali lagi Ustadz Adi Pratama. Jazakallah khairan kasir. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga bisa bertemu lagi ya Ustadz. Ye, monggo Bapak Ibu, pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya kalau ada salah kekurangan dari kami. Sampai bertemu nanti di Sabtu depan di channel dan jam yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Dudi, matur nuwun semuanya. Betul. Pak Adi Sugeng, assalamualaikum. Tuh Mas Dudi. Penuhun. Pak Jarek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.